anaknya sendiri. Anaknya cuma scrolling TikTok terus liat cewek cantik sedikit dia coli gitu. Lu berani nggak tunjukin kehidupan lu ke orang tua lu sendiri itu? Kalau gua kasih kameramen nih, gua yang bayarin kameramennya 24 jam ikutin lu. Seberapa menyedihkan ya hidup lu? Kalau lu nggak mau begitu terus ya ada yang harus diubah dong dari kehidupannya ini. Lu ada di titik lu sekarang karena lu belum siap pengorbanannya, lu belum siap menderita kayak apa yang gua udah laluin gitu. Ini nggak proses 1-2 hari jadi seperti sekarang. Kalian cuma lihat enaknya doang, lu nggak lihat seberapa rasa sakit, seberapa penderitaan yang gua lewatin. Ya, gua bilang tadi gua tidur setiap hari jam 3 pagi, bangun jam 9 pagi. Setiap hari selama 10 tahun ya. Hari Minggu gue kerja, hari Sabtu gue kerja. Kalian kelihatan gue jalan-jalan di luar negeri padahal gue meeting, gue kerja di sana. Semua yang lu pikir itu enak gitu kan? Enggak, gue kerja. Kalian mungkin lihat, oh dia lagi clubbing, enggak, lagi kerja, itu lagi lihat outlet ya. Kerja dan kerja. Hidup gue tuh cuma kerja. Kalau gue semales dan seenggak berguna kalian, gue kan ada di posisi kalian. Lu perhatiin nggak seberapa males bahkan orang-orang kayak kalian itu untuk belajar ya. Jadi orang-orang yang nonton ini, bahkan gue bilang tadi orang-orang di bawah yang lu punya teman-teman nih, lu kalau ceritain seberapa males mereka. Gue itu ya kalau ada di posisi kalian, gue akan sangat amat bersyukur. Kenapa? Karena di era teknologi seperti sekarang bisa ada triliuner seperti ini yang ngomong ke lu, yang mau ngasih tahu lu yang bener mana, yang salah mana, yang mau ngasih tahu lu pandangannya terhadap dunia itu seperti apa. Oh, cara uang bekerja begini, investasi begini, oh nabung tuh begini. Coba lu jadi zaman gua. Siapa coba triliuner yang mau ngajarin gua begitu? Untuk dapat apa yang kalian bisa dapetin sekarang ini, yang kalian lagi lihat ini, gua akan lakuin apapun waktu itu. Gue mulai dari mentor yang cuma bangun 12 perumahan ya, gue ikutin dia, gue lihat oh ini gimana caranya dijualnya, marketingnya, sampai gue punya mentor-mentor yang lebih hebat lagi, pelan-pelan gitu. Bahkan mentornya nggak langsung yang triliuner gitu, mentornya yang punya duit 10M dulu udah jadi mentor gue, yang punya 20M dulu jadi mentor gue, yang punya 50M jadi mentor gue. Ini ada triliuner di depan lu lagi ngomong aja lu bisa skeptis gitu kan, apa yang dia ngomong tuh bener nggak sih, dia mah anak orang kaya. Seberapa males dan seberapa begonya lu makanya jadi miskin. Gue akan lakuin apapun ya untuk dapat fasilitas yang lu dapetin sekarang nih. Gue kalau jadi lu ya, ada orang yang jauh sekali kemampuannya dari gue, ngasih tau gue kan cuma duduk diam, tenang dan dengerin. Gue tuh nggak pernah punya kesempatan untuk belajar seperti itu. Gue tuh belajar hidup tuh dari digamparin, gonta-ganti mentor, ditipu partner. Banyak sekali yang gue lewatin di hidup ini gitu loh. Kalau lu nggak usah, ya kan lu cuma perlu dengerin beberapa orang yang emang mau sharing aja. Gue harus selalu ambil resiko yang paling besar. Ya, gue harus selalu take action. Gue harus selalu yang jadi yang pertama. Dan gue kan ngomong di sini dari 1,6 juta nih sekarang yang nonton ini nih, ya orang-orang yang ada di channel ini. Nggak akan ada satu manusia dari lu yang nonton ini yang kerja keras lebih dari gue. Nggak akan ada. Kalian tuh tipe kebanyakan di sini ya, 99,9% di sini itu yang gue ngomong apa tuh nggak mau didengar. Nanti ketika 2030 datang ya, gue bilang dunia ini akan berubah, gue nggak akan merasa kasihan sama kalian karena gue udah bilang coba dong gitu. Terus kalian yang di bawah kayak enggak, gue udah coba yang terbaik, tapi nyatanya bohong gitu. Kalian nggak coba apa-apa. Gue suruh belajarin dong industrinya, belajar ya industri kripto, belajar ya industri AI, belajar ya renewable energy itu apa aja gitu, karena fossil fuel kedepannya akan berubah. Nggak mau denger ya kan, masih scrolling aja TikTok, nonton yang lain. Gue bahkan outline di banyak video gue. Contoh ya, lu buka video ini tanggal berapa, lu buka cari video 2 bulan lalu. Di situ gue bilang ke kalian, oh ini alokasi portofolio sebagai investasi kalian begini ya. Ini ada project blockchain namanya Sui. Ya begini teknologinya, ini udah go financial modeling, kalian tinggal ikutin. Sekarang gue tanya, uang kalian udah 3 kali lipat belum dari sekarang? Oh belum ya, tadinya punya uang 10 juta, sekarang dipakai jajan sisa 2 juta. Kalian bisa bayangin gak sih? Gimana lu mau keluar gitu dari tempat jelek hidup lu itu loh. Semua fasilitas udah gue kasih gratis di sini. Lu cuma perlu buka kuota dengan handphone lu itu yang busuk itu. Borong Bitcoin 20 episode lu dengerin gak dari episode pertama? Sekarang baru 2025 baru mau belajar Bitcoin. Bego itu namanya. Ketinggalan. Kita ngomongin dari 18.600. Bitcoin 290 juta per koin, tapi lu bilangnya apa? Oh kemahalan, ini aset scam. Bener nggak? Sekarang 1,5 miliar. Uang lu 290 juta, kalau lu dengerin omongan gua itu jadi 1,5 miliar, lu bisa beli rumah sekarang. Tapi nyatanya apa? Masih ngontrak kan? Coba lu pikir. 2 tahun gua di YouTube ini ngapain gitu, ngasih tahu kalian. Kalau nggak didengerin. Masih skeptis, ini. Oh ini dia mau cari duit dari kita. Enggak, gua ada 52 outlet di Indonesia ngasilin cash flow. Gua nggak butuh duit dari AdSense YouTube ini. Gua buat ganti aki, bayar bensin itu lebih mahal daripada apa yang gua dapat di sini gitu. Ini biasa gua donasi gitu. Uang di sini. Hidup itu akan selalu ngasih apa yang lu paling fokusin dan lu pikirin. Kalau lu fokus, oke, gue mau jadi orang yang sukses, gue mau jadi orang yang kaya. Dia hidup itu akan kasih itu kalau lu bener-bener sungguh-sungguh. Oke, gue mau jadi orang yang bahagia. Hidup itu akan kasih itu ke lu. Tapi kalau lu langsung mikir, hidup tuh susah,
gue itu sih paling depresi gitu kan. Gue depresi karena ini, karena itu, karena hidup susah. Semua hidup orang juga susah. Gue juga susah hidupnya, karyawan gue juga sih susah. Lu kalau jadi si paling depresi, ya lu akan ngerasa depresi beneran, karena lu fokus pikiran lu ke situ. Hidup gue paling sial, paling menyedihkan, akan jadi sial dan akan menjadi menyedihkan hidup. Mungkin di zaman orang tua kalian jadi karyawan biasa itu bisa gitu kan, jadi karyawan biasa naik jadi manajer, ya kan. Sebelum manajer supervisor dulu, terus habis itu dia jadi manajer. Dia udah manajer, dia bisa beli rumah satu, ya kan, rumah sederhana dengan mobil 2, bisa punya motor 1 untuk anaknya. Itu di zaman orang tua lu. Lu sekarang ikutin cara yang sama, jadi karyawan, ya, jadi budak. Akhirnya apa? Rumah nggak akan pernah bisa beli, mobil nggak akan pernah bisa beli, motor pun akhirnya nyicil. Karena sistemnya udah dirancang seperti itu. Benarkah AI bisa trading lebih baik dari saya? Mari kita uji. All in Trade baru saja meluncurkan asisten AI yang Nggak bisa beli, motor pun akhirnya nyicil. Karena sistemnya udah dirancang seperti itu. Zaman orang tua lu memang bisa. Jadi orang biasa-biasa aja tuh hidupnya masih bisa bahagia. Tapi lu kalau sekarang jadi orang biasa-biasa aja, gua kan bilang kayak tadi, rumah lu nggak punya, mobil nggak akan pernah punya, motor nanti akan nyicil, ya kan? Ketika lu punya pacar dapat yang seadanya, ketika lu nikah, lu diselingkuhin sama cowok yang lain, selesai. Itu gambaran masa depan hidup lu. Dan lu pikir deh, kalau apa yang lu lakuin selama ini cuma bawa ke diri lu yang sekarang, kalau lu lanjutin terus, itu bakal bawa ke diri lu yang mana? Bakal bawa ke diri lu yang tadi, nih pecundang tadi. Ntar umur 40 cuma ngerokok di depan kontrakan lu itu, jongkok gitu, nggak tahu tuh masih main Mobile Legends atau nggak sambil ngerokok gitu, jongkok. Ya itu masa depannya, silahkan. Ntar lu bingung gitu kan, lu ngerasa, oh kenapa ya cewek-cewek itu jahat, kok saya diselingkuhin ya, karena lu nggak bisa kasih dia makan, hidupnya nggak enak sama lu gitu. Lu jangan nyalain hidup kenapa cewek begini gitu. Terus lu afirmasi diri lu dengan kata-kata orang, oh kalau pacaran itu bagusnya split bill. Enggak, lu miskin dan nggak punya duit. Nggak ada satupun gue tahu laki-laki kompeten tuh yang minta split bill, karena terlalu murah juga untuk kita. Kayak makan gitu 5 juta tuh apa artinya gitu, nggak ada artinya. Itu uang dibikin begini nih. Jadi kalian tuh kalau masih jadi pecundang, jangan dengerin pecundang yang lain. Akan banyak cowok-cowok pecundang justifikasi, oh nggak apa-apa pacaran split bill. Tujuan lu pacaran kan lu mau menikah. Lu kalau bayarin makanannya kagak bisa, gimana lu mau nikah? Makan murah kok. Nikah mahal loh, banyak, ada rumah, tanggungan, anak sekolah, lain-lain. Jadi orang biasa-biasa aja di zaman sekarang itu sama seperti jadi budak di zaman dulu ya. Lu jadi orang biasa nih sekarang nih, karyawan biasa sekarang, itu persis kayak budak di Mesir zaman dulu. Gak ada bedanya, malah enakan hidup budak di Mesir waktu itu. Jadi lu kalau bukan jadi tipe orang yang tiap kali bangun pagi lu mikir gimana cara gue improve hidup gue, gimana caranya gue jadi 1% lebih baik hari ini, gimana caranya gue improve semua skill set gue, gimana caranya gue belajar industri yang terdepan dan terbaru. Lu jangan harap ada orang yang mau kasihanin lu kalau lu aja nggak kasihan sama diri lu sendiri. Kalau lu nggak bikin itu setiap pagi, setiap malam sebelum tidur, 1 detik sebelum lu tidur lu pikir gimana cara gue jadi sukses. 1 detik setelah bangun, hari ini gue mau ngapain, apa yang gue mau kerjakan hari ini ya. 1 detik sebelum tidur, 1 detik sebelum bangun, itu yang lu pikirin. Gue juga di usaha gue gitu, 1 detik sebelum gue tidur gue pikir gimana cara gue improve usaha gue, 1 detik setelah bangun gimana cara gue improve usaha gue. Jangan harap gitu dengerin orang yang bilang, oh ada kebijakan ini yang bisa bantu lu, faktor eksternal mulu yang diomongin, ini kenapa ini nggak begini, kenapa dunia sistemnya nggak begini. Itu isinya cuma orang-orang tolol. Cuma ada sedikit orang-orang yang take accountability, gue ngomongnya, take action akan dirinya sendiri. Dan kalau emang dia mau rubah, ayo dia rubah gitu loh. Tapi dia nggak nyalain sekitarnya gitu. Oh karena gue tinggal di sini, karena gue di lingkungan yang seperti ini, gue dari kampung, gue dari desa. Kayak partner gue itu kan dari Blitar gitu. Lu mau alasan apa lagi gitu? Kalau lu nggak kompeten sebagai seorang manusia, lu emang manusia yang gagal aja. Dan faktanya di dunia seperti itu. Hidup ini kayak main game kok. Ini single player. Ya, lu karakter diri lu sendiri. Lu jangan harap dengan ini kayak di gedung-gedung di sini ya. Kantor gue di gedung ini. Ini tuh hutan rimba teman-teman. Ya, semuanya saling makan dan makan gitu. Ada buaya, ada ular. Lu ada kancil kecil sama ada tikus kayak lu. Tikus itu gimana kalau di hutan liar? Tikus itu ngumpet, ya nggak? Banyak yang buru lu di rantai makanan paling bawah. Tikus itu kalau ada binatang yang besar sedikit dia lari, gua cari tempat sembunyi kayak lu, kayak tikus. Kalau beruang, ada binatang apa deh deketin beruang, dia deketin santai. Kalau dia udah kesel dia cabik aja mukanya gitu kan. Ya, jadi beruang gitu, lu jangan jadi tikus yang cuma ngumpet gitu kan, di pohon-pohon, di bawah tanah gitu. Lu itu main karakter cuma ada satu loh di dunia ini. You only got one spin di dunia ini. Kayak gue sekarang, gue umur 24, udah 1/4 hidup gue. Apalagi lu yang udah setengah-setengah sisa hidup, udah 40-50 yang nonton ini. Cuman sekali lo muter, masa lo mau jadi pecundang nih sekali muter ini gitu. Tapi ada yang bilang, tapi kan ntar fokusnya di akhir aja bang, bukan di kehidupan. Boleh, terserah gitu. Tapi gue rasa gue hidupnya di dunia ini sekarang nih.
Gue hidupnya sekarang di dunia nih. Orang tua gue perlu makannya sekarang nih. Gue butuh bikin anaknya